Belajar fisika online lagi bersama Teacher Ali, guru fisika yang medok. Nah, karena kita sedang belajar tentang bidang miring, teacher akan kasih tahu kamu beberapa contoh dari bidang miring. Kalau kamu lihat, nah ini teacher ada di area SD. Nah, ini bidang miring nih. Ada tangga yang merupakan bidang miring. Ini adalah panjang bidang miringnya. Nah, tujuannya tangga ini apa sih? Ini tangga ini tujuannya adalah untuk membuat kamu bisa berpindah dari sisi ini ke sini, ke atas nih, gitu ya. Nah, ini ada di area SD. Waduh, itu cerek. Guilap ya. Istimewa. Nah, salah satu contoh bidang miring yang lain yang sering kamu lewati adalah ini. Nah, ini bagian ini juga bidang miring. Ini namanya adalah rem, gitu ya, atau landasan. Nah, eh, kedua bidang miring ini tujuannya adalah untuk membuat kamu bisa pindah dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, gitu ya. Terus setelah itu kalau selain tangga, nah ini teacher sedang menggunakan bidang miring yang lain. Tadi teacher ada di bawah sana, ya. Terus sekarang sedang naik ke atas. Nah begitu. Contoh bidang miring yang lain misalnya, kalau kamu ketemu sama botol, mau membuka tutup botol dan lain sebagainya, nah itu kan ada ulirnya. Kalau kamu lihat itu ulirnya, ternyata juga miring, gitu ya. Kalau pas dibuka itu ulirnya miring, jadi itu juga contoh bidang miring. Sebentar lagi teacher akan kasih contoh ulir yang bidang miring. Nah ini ada contoh hand sanitizer. Nah di sini, nah lihat ya, teacher akan buka botolnya. Ini yang namanya ulir. Nah kalau kamu lihat ini, nah ini bagian ini juga merupakan contoh dari bidang miring. Pasti kalau kamu lihat nanti ini adalah sisi yang miring, ada miringnya. Gunanya untuk apa? Nah, ceritanya adalah tutup botol ini kan ketika kamu membuka tutup botol, ini yang mau kamu lakukan adalah kamu mau menaikkan posisi tutup botolnya. Maka kamu butuh bidang miring seperti ini. Gitu ya ceritanya ya. Nah, bidang miring seperti ini yang eh, sebenarnya sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebentar lagi kita akan mempelajari kira-kira keuntungan mekanis dari bidang miring sama seperti pesawat sederhana yang lain itu apa sih? Terus setelah itu cara mencari keuntungan mekanisnya bagaimana? Kamu perlu untuk mengerjakan WS juga setelah itu. Jadi silahkan terus ikuti videonya. Kita akan eh, mengetahui cara menentukan keuntungan mekanisnya. Cek kan yo rek yo, ojo ngantuk. Baiklah, kita akan melihat bagian-bagian dari bidang miring. Bidang miring ini bagiannya ada beberapa. Yang pasti adalah ada satu bidang yang miring kayak gini, gitu ya. Nah, terus fungsi dari bidang miring ini adalah untuk memudahkan kita manusia membawa benda dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini fungsi bidang miring. Makanya kalau misalnya bidang miring seperti ini selain ada bagian yang miring, ini terdapat juga perbedaan ketinggian antara sebelum dan sesudah, gitu ya. Ini adalah fungsi dari bidang miring, yaitu membawa benda dari ketinggian awal ke ketinggian uh, kedua, begini. Nah, ini kita sebut sebagai panjang bidang miring. Sedangkan ini adalah tinggi bidang miring. Nah, kalau kita lihat bahwa bidang miring ini bisa saja menjadi lebih ringan atau bisa saja menjadi kurang ringan, contohnya dengan ketinggian yang sama. Ini ya. Kalau misalnya ini antara yang pertama dan kedua, ini akan lebih susah untuk menaiki bidang miring yang kedua ini. Karena bidang miring ini memiliki sudut yang lebih tajam dibandingkan dengan yang pertama ini.
gitu ya. Maka dengan sudut yang lebih besar ini akan lebih sulit untuk menaiki bidang miring yang kedua dibanding yang pertama, begitu ya. Karena bidang miring yang pertama ini lebih ringan, maka ini keuntungan mekanisnya besar, sedangkan yang ini memiliki keuntungan mekanis yang kecil, gitu ya. Nah, lihat, tingginya sama, tinggi dari kedua bidang miring ini kira-kira sama. Tetapi kalau kita lihat bahwa ketinggian ini menghasilkan keuntungan mekanis yang satu besar, yang satu kecil. Nah, apa faktor yang mempengaruhi? Ternyata faktor yang mempengaruhi lainnya adalah panjangnya bidang miringnya. Gitu ya. Jadi panjangnya bidang miring dan juga ketinggian ini mempengaruhi keuntungan mekanis. Begitu. Contohnya, misalnya, kalau misalnya ada bidang miring yang seperti ini ada bidang miring yang panjangnya adalah misalnya begini ya, ini begini bidang miring ini panjangnya adalah kira-kira berapa ya? 50 cm. Ini 120 cm. Berarti keuntungan mekanisnya bagaimana? Nah, cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah kamu harus cari dulu ini panjang bidang miringnya, karena ini bagian ini tidak mempengaruhi bidang miring, tapi yang mempengaruhi adalah panjang ini dibanding dengan tingginya. Seperti kita lihat di gambar yang pertama tadi, semakin panjang sisi bidang miringnya, maka keuntungan mekanisnya makin besar. Gitu ya, semakin pendek keuntungan mekanisnya, semakin pendek panjang bidang miringnya, maka keuntungan mekanisnya makin kecil. Nah, keuntungan mekanis bidang miring ini juga perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yaitu adalah panjangnya dibanding tingginya. Ini ya, length dari incline plane-nya dibanding dengan height-nya. Atau kalau nggak mengerti bahasa Inggris gitu ya, ya kali ada yang nggak ngerti gitu ya, itu adalah panjangnya. Ingat, yang diukur adalah panjang miringnya dibagi dengan tingginya. Begitu ya, jadi seperti ini, maka kita harus cari dulu, ini panjangnya berapa sih, cara mencarinya gimana. Kamu pasti masih ingat, ada satu cara untuk mencari sisi segitiga siku-siku. Begitu, kalau segitiga siku-siku ini, maka sisi miring ini kuadrat dari sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat dari ini dan ini. Gitu ya. Kalau misalnya ini biasanya adalah disebut sebagai sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Ingat, boleh dibalik-balik ya. Tapi kali ini kita akan menyebut yang satu A, yang satu B, yang satu C. Maka untuk menghitung C kuadrat itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi miring kuadrat adalah akar dari sebentar. Salah, Bung. Ya. Nah, ini C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu ya. Maka nilai C itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang benar ini, gitu ya. Namanya manusia juga bisa khilaf, gitu ya. Nah, ini yang benar. Pythagoras itu seperti ini. Ya. Panjang sisi miring kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari panjang sisi yang lainnya. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di bidang miring yang ini. Bidang miring yang ini yang kita cari adalah panjangnya. Berarti panjang kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Begitu ya, 120 kuadrat berapa panjangnya? Ternyata panjangnya adalah 14.400 ditambah 50 kuadrat adalah 2.500, gitu ya. Ini jumlahnya, maka hasilnya adalah 16.900, gitu ya ini. Nah, tapi ini adalah panjang kuadratnya.
maka panjangnya berapa? Kalau kita lihat panjangnya, cara mencarinya adalah ini panjang kuadrat ya. Kalau panjangnya itu kamu akar dari 16.900 berapa? Ternyata akarnya adalah 130 cm. Gitu ya. Maka kita kembali lagi ke sini, panjang bidang miring ini ternyata adalah 130 cm. Diserahkan gambar ulang di sebelah yang lain yang masih kosong supaya kita tidak bingung. Maka kita tadi tahu bahwa soalnya adalah ini tingginya adalah 50 cm, panjang sisi bawahnya adalah 120 cm, tapi yang kita cari adalah ini. Ternyata melalui Pythagoras kita tahu bahwa ini panjangnya adalah 130 cm. Maka keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah sisi panjangnya length dibagi dengan height. Gitu ya, yaitu sama dengan 130 dibagi dengan 50. Coret, srot, maka hasilnya adalah 13/5 atau sama dengan 2,6 keuntungan mekanisnya. Gitu ya. Maka kalau misalnya ini ada beban di sini, yang terjadi karena keuntungan mekanisnya nilainya 2,6, maka bidang miring ini menghasilkan keuntungan 2,6 kali. Yang artinya kalau ini adalah bebannya, gaya kuasanya akan 2,6 kali lebih ringan, lebih kecil dibanding bebannya. Gitu ya ceritanya ya. Itu adalah keuntungan mekanis dari bidang miring. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Misalnya begini, ada bidang miring yang panjangnya misalnya ini adalah panjangnya 1 meter. Terus tingginya ini tingginya adalah 60, panjangnya yang bawah adalah 80 cm. Nah, kalau seperti ini maka keuntungan mekanisnya adalah 1 meter dibagi dengan 60 cm. Nah, karena satuannya berbeda, maka kita harus samakan satuannya. 100 cm dibagi 60. Coret sama dengan 10/6. Atau kalau kita bagi, ini jadi 5/3 kali. Maka keuntungan mekanisnya adalah 5/3 kali. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini membawa beban 100 Newton misalnya? Berapa gaya kuasa yang akan dikeluarkan? Nah, kalau kamu masih ingat, kemarin kita membahas bahwa keuntungan mekanis itu adalah perbandingan dari gaya beban dibanding gaya kuasa, gitu ya. Maka kita lihat di sini keuntungan mekanisnya tadi yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya adalah 5/3 sama dengan perbandingan gaya beban. Gaya bebannya adalah 100 dibanding kuasanya berapa sih? Ini yang mau kita cari, ini kuasanya berapa? Kali silang ya, 5K sama dengan 3 kali 100. 300 sama dengan 5K, lah gaya kuasanya berarti berapa? 300 dibagi 5 atau sama dengan 60 Newton. Nah, ini lihat ya, kesimpulannya adalah keuntungan mekanis dari bidang miring ini, keuntungan mekanisnya adalah 5/3. Kalau bebannya 100 Newton dengan keuntungan mekanis yang 5/3 ini, maka dia akan didorong dengan menggunakan gaya 60 Newton. Untung apa rugi? Tentu saja untung. Kenapa? Lu bebannya 100 kok kuasanya cuma 60 Newton, ini lebih ringan dibanding bebannya untuk memindahkan posisi benda dari titik awal ke titik akhir yang lebih tinggi. Maka ini untung. Begitu ya. Bagaimana cara untuk memperbesar keuntungan mekanis? Kalau keuntungannya sama-sama, kalau ketinggiannya sama-sama 60 ya, berarti kamu harus memperpanjang. Misalnya bidang miring ini. Ini tingginya 60. Gitu ya. Terus ini kamu perpanjang, bisa perpanjang. Ini 60 cm misalnya. Ini kamu perpanjang jadi 10 meter, boleh. Gitu ya. Kalau ini 60 cm, terus kamu perpanjang jadi 10 meter, maka keuntungan mekanisnya menjadi
10 meter itu sama dengan 1000 cm, kamu bagi dengan 60. Jadi ya, 100 per 6 atau kira-kira sama dengan 16 sekian. Gitu ya. 16 kali lebih ringan dibanding bebannya gitu. Nah, tapi lihat, semakin keuntungan mekanisnya besar, ada kerugian lain yang kamu dapat, yaitu kamu harus melewati jarak yang lebih jauh. Kalau keuntungan mekanisnya 5 per 3 kali, maka kamu hanya perlu melewati 1 meter. Tapi kalau mau keuntungan mekanisnya 16 kali, jaraknya 10 meter. Nah, ini kerugiannya bidang miring. Semakin besar keuntungan mekanisnya, maka kamu harus melewati jarak yang semakin jauh. Gitu. Nah, itu ceritanya bidang miring. Silahkan di-review, di-replay lagi videonya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh tanya ke teacher. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat petunjuk mengerjakan WS-nya. Oke? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bidang miring. Ini adalah pesawat sederhana terakhir yang akan kita bahas. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya teacher lewat chat via WhatsApp atau chat di Classroom, gitu ya. Terus setelah itu teacher akan kirim WS untuk kalian kerjakan. Waktu untuk mengerjakannya tidak banyak, 20 menit, sama seperti yang kemarin. Silahkan kerjakan di workbook. Foto dikirimkan ke teacher, nilainya akan maksimal 90. Kalau kamu nanti ketika mengumpulkan, waktu kita masuk ketemu meeting seperti biasa, kamu akan dapat tambahan 10 poin lagi, jadi nilaimu nanti 100. Begitu ya. Untuk sementara sekian dulu, stay safe, jangan kemana-mana, learn from home, taati social distancing supaya kita semua bisa terbebas dari virus corona. Gitu ya. Untuk tidak ketularan kamu yang kotor, teacher akan pakai hand sanitizer dulu. Oke? Sampai jumpa.